masuk ke i'rab. Tasrif. Adat ma'dud. Untuk kaidah isim dan fi'il ini di permulaan, ini awalan. Ini awalnya isim fi'il huruf. Kaidah isim fi'il. Isim itu kaidahnya ada ketika dia ma'rifat, ada ma'rifat, ada nakirah, ada mudzakkar, ada muannas, ada kedudukan bilangan jumlah, ada isim yang mufrad, mutsanna dan jamak. Jamak dibagi menjadi 3, jamak muannas, jamak taksir, jamak mudzakkar. i'rab, kita masuk ke i'rab ya. Penghapus. Kita mulai. Yang tasrif udah pada hafal semua kemarin? Belum nyetor banyak loh. Si banyak yang belum nyetor. Yang mundur. Lugawi. Tasrif lugawi sama tasrif istilahi. Fi'il madhi, fi'il mudhari' sama fi'il amar. Coba dulu. Yang nomor. Hah? Tulisannya ini. Bukan yang ini. Ini salah. Ini ada sana. Kita mulai dari kalam dan kalimat. Ini pembahasan tentang i'rab ya. Tadi udah kaidah, sekarang kita masuk di bagian i'rab. Apa itu kalam? Kalam adalah kalimat yang mufid. Pertama dia mufid, susunan dari isim fi'il huruf. Contohnya kata Muhammadun ad-darsa ataupun jalasa ustadun fil fasli. Itu kalam. Dia sudah sempurna katanya dan mufid. Mufid itu apa artinya? Bermanfaat, bisa. Kalim susunan kata yang belum jelas maknanya, bisa mufid dan bisa dia mufid dan bisa tidak mufid. Contoh, in jalasa ustadun. In jalasa ustadun. Jika duduk seorang ustad. Nah, dia belum jelas. Maknanya belum, masih ada pertanyaan di situ. Jadi kalau kalam yang kalam dia sudah mufid, sudah jelas. Jalasa ustadun fit fasli, sudah jelas. Bahwasanya guru sedang duduk. Kalau kalim dia susunan biasanya diawali dari huruf dan belum jelas maknanya. Oke, itu kalim. Untuk daftar ini tidak ada dibahas di dalam ilmu ketika teman-teman daftar di Azhar atau di soal ujian, itu tidak ada apa itu kalimat, apa itu kalimat, apa itu kalimat, tidak ada. Kita masuk ke inti. Intinya ada di kalimat. Kalimat dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita mulai dari huruf. Huruf ada yang ada yang mukhtas dan ghairu mukhtas. Apa maksudnya? Nah, ini maksudnya khususon. Ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Huruf ada yang khusus untuk isim,
huruf ada yang khusus untuk fiil. Huruf yang khusus untuk isim ketika dia jar yaitu huruf huruf jar. Huruf jar ada huruf inna, dan huruf kana. Fiil huruf oke. Di sini teman-teman harus hafal semua huruf-huruf yang penting ini. Huruf yang masuk ke isim ada huruf jar, min ila an ala fi rubba ba kaf lam dan waw bata. Kemarin ada berapa? 11. Nah, ini ada 11. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Ini huruf yang membuat isim setelahnya kasrah. Zahaba ustadun ilal masjidi. Masjidi. Kenapa dia masjidi, isim masjidi? Karena sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar. Ini 11 ya. Huruf yang membuat isim setelahnya nasab ataupun fathah, berharokat fathah, kita sebut dengan huruf inna. Huruf inna wa akhwatiha. Ada berapa? Ada 6. Ya, Pak. Huruf kana wa akhwatuha. Ini berapa ya? 14 kayaknya. Itu ada. Kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, wabariha, wamadama. 13. Kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, wabariha, wamadama. 13. Nah, ini huruf yang membuat sebenarnya ini kana wa akhwatuha bukan kita sebut huruf ya. Nanti kita bahas, ada lagi pembahasan di ini. Tapi Anda tulis huruf biar ini biar berbarengan. Huruf yang membuat kasroh, huruf yang membuat fathah, huruf yang membuat dhammah. Kenapa cuma 3 ini? Kenapa tidak ada huruf yang membuat sukun? Karena isim harokatnya cuma 3, yaitu fathah, dhammah dan kasroh. Tidak ada sukun di sini. Untuk fiil ada fathah, dhammah dan sukun. Huruf jar, huruf kana wa akhwatuha ini dihafal. Ini membuat isim setelahnya dhammah. Kana Muhammadun, kana ustadun. Terus ketika fiil, harokat fiil ada 3. Kapan fiil ini digunakan fathah, kapan fiil berharokat fathah, kapan fiil berharokat dhammah dan berharokat sukun. Kita mulai daripada ketika harokat dhammah. Kapan fiil harokat dhammah? Ketika tidak kemasukan apa-apa atau tidak kemasukan apa-apa atau asli, masih asli, tidak ada kemasukan apa-apa. Di sini ada begini, tidak kemasukan apa-apa. Ini ketika dia berharokat dhammah. Ini ketika fathah. Ini ketika sukun. Kapan isim, kapan fiil berharokat sukun? Ketika dia kemasukan huruf jawazim, huruf yang membuat setelahnya sukun. Huruf apa? Huruf jawazim, lam,
lam, lamma, lam lamma, la nahiyah. Ada la nahiyah. Contoh la nahiyah, la larangan. La taktub, la tajlis, la tadrib. Lam, lam lamma, terus alam alamma, alam alamma. Terus ada lam ta'lil, lam juhud sama lam ta'lil, lam juhud sama la nahiyah. Ini semuanya lah untuk membuat fiil setelahnya sukun. Kalau dia didahului oleh ini, maka fiilnya berharokat sukun. Terus kapan fiil berharokat fathah? Ketika dia kemasukan huruf nawasib. Apa huruf nawasib? An, lan, idan, kai. Ini yang maksudnya ini aja. Masih ada lagi, ada. Ini juga masih ada lagi, ada. Tapi yang masyhurnya ini an, lan, idan, kai. Yang paling sering dipakai juga cuma ini. An ajlisa, an adriba. Dia membuat fiil setelahnya nasab karena kemasukan huruf-huruf ini. Ini teman-teman hafal. Kemudian ada huruf tawabi. Tawabi artinya huruf yang ikut-ikutan. Contoh tawabi. Zahaba ustadun wa ustadatun. Ini namanya huruf atof. Huruf atof untuk menentukan isim setelah huruf atof, isim setelahnya itu diambil daripada isim sebelumnya. Ikut-ikutan. Harokat isim setelah atof ditentukan daripada apa harokat isim sebelum atof. Oke? Harokat isim setelah huruf atof ditentukan dengan melihat harokat isim sebelum atof. Ustadun, ustadatu. Zahaba ustadu wa ustadatu. Itu untuk atof. Nanti ada lagi perbedaan atof dengan waw atof dengan waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah dia pakai waw juga. Zahaba ustadun wa tulu'a. Ini kan ustadun, ini tulu'a. Tulu'an fajr. Ustad pergi dan tulu'a. Apa tulu'a? Terbit apa tenggelam? Terbit. Ya. Kalau tenggelam guru bisyams. Ustadz pergi, ini waw di sini bukan artinya dan, bukan. Artinya bersamaan. Bersamaan. Dan setelah isimnya ini bukan isim setelah atof. Ini kan atof, maktuf. Ini hurufnya, ini namanya atof. Atof, maktuf, maktuf alaih. Maktuf alaih. Jadi kalau ini susunannya bukan atof, bukan susunan atof. Ini susunan huruf, susunan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah adalah yang berkaitan dengan waw ma'iyah. Ada waw ma'iyah. Kalau huruf sebentar. Kalau waw ma'iyah
Kalau maf'ul ma'ah ada waw ma'iyah. Kalau maf'ul fi ada zorf zaman, ada zorf makan. Maf'ul fi. Nah, tapi ini kita bahas maf'ul ma'ah dulu. Maf'ul ma'ah ini karena untuk membedakan ini ya. Sebenarnya nanti mau dibahas maf'ul ma'ah. Cuman karena membedakan dengan atof. Kalau huruf atof dia fi'il, isim dan isimnya, dan di sini dia isim, bukan isim masdar. Oke, dia isim biasa. Tapi kalau ini isim, fi'il dan masdar. Ini masdar, tulu'a. Dia berasal dari kalimat tola'a. Tola'a ya tula'u, Qur'an wa matla'an fa huwa tali'un wa dzaka matlu'un. Tulu'u. Maf'ul ma'ah yaitu membuat maf'ul ma'ah itu harokatnya nasab. Semua maf'ul itu nasab. Semua maf'ul nasab. Dhahaba ustadun wa tulu'il fajri. Jadi kalau teman-teman ketemu gini, tapi ada huruf atof, kok nggak mengikuti harokat isim sebelumnya, gitu ya? Ada huruf atof. Kenapa di sini tulu'a sedangkan sebelumnya ustadu berharokat dhamma? Harusnya dhahaba ustadu wa tulu'ul fajri dong, gitu. Salah. Di sini tulu'a bukan maktuf alaih, tapi dia berposisi sebagai masdar. Masdar asal daripada tola'a. Oke, sampai sini bisa membedakan atof dan masdar dan maf'ul ma'ah. Bisa teman-teman? Enggak bisa. Belum. Kalau huruf atof bedanya, kalau atof dia ikut-ikutan mengikuti isim yang sebelumnya. Harokat isim sebelumnya adalah harokat isim setelahnya. Oke, kalau atof, isim setelah atof itu diikuti harokat daripada isim sebelumnya. Jika ustadu berharokat dhammah, maka setelah huruf atof ustadatu berharokat dhammah. Dhahaba Aliyun wa Muhammadun, bukan Muhammadan. Oke. Terus contoh lain. Dan huruf atof tidak harus susunan fi'il, tidak harus. Contoh. Babun wa nafidatun fil baiti. Babun wa nafidatun fil baiti. Dia tidak harus susunan fi'il. Tapi kalau masdar maf'ul ma'ah ada fi'il sebelumnya. Ada fi'il sebelumnya. Kalau masdar, kalau maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini fi'il, ini fa'il. Susunan fi'il, fa'il biasanya fi'il, fa'il sama maf'ul. Ini ada maf'ul. Jadi setelah ini teman-teman harus fokus ketika ketemu seperti kalimat seperti ini. Ada fi'il, fa'il, terus ada isim. Bisa jadi isimnya itu maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Nanti kita bahas semua maf'ul ini. Bisa jadi dia maf'ul, biasanya maf'ul. Setelah fi'il, fa'il ada maf'ul biasanya. Maf'ulnya bukan selalu maf'ulun bih, bukan. Nah, itu karena masih mendasar, biasanya memang pakai maf'ulun bih. Tapi bisa jadi dia maf'ul bih, maf'ul fi, ma'ah, maf'ul zon, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau maf'ul ma'ah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Kalau atau tidak harus fi'il, fa'il. Walaupun kalau dia dimasuki daripada fi'il, maka untuk atofnya dia setelah atofnya itu bukan isim masdar, bukan isim masdar. Jika di sini isim masdar, maka ini menjadi maf'ul ma'ah. Bagaimana cara mengetahui itu isim masdar? Pertama, lihat dia itu bisa kembali ke fi'il. Tulu'a ini bisa ke fi'il. Ustadzatu ini nggak bisa ke fi'il.
karena dia bukan berasal daripada fiil, dia berdiri sendiri. Oke, teman-teman, gimana? Kita lanjut ya. Kita bahas dari kita bahas mana itu ya? Isim yang nasab sama isim yang rofa. Nggak tahu kan? Udah belum sih? Udah. Mana HP anak? Kok nanya sih? Kok mati? Kalau kami biasanya. Oh iki gitu. Ini apa baru anak tahu loh. Iya. Nggak ada kan? Nanti pasar. Iya orang ketemu kali. Terus udah parah di ke pasar ke sekarang. Tadi ada yang mukhtas sama yang ghairu mukhtas ya. Ini belum kebahas tadi. Yang Iya. mukhtas ada isim ketika maksudnya mukhtas itu khusus. Ini huruf yang khusus masuk ke isim, huruf yang khusus ke fiil. Ada huruf yang berdiri sendiri, ghairu mukhtas yang tidak khusus. Seperti yang ghairu mukhtas itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Salah satunya atof. Terus huruf istifham, huruf ghairu mukhtas, istifham, selain di luar yang ini semuanya itu ghairu mukhtas. Ya. Yang mukhtas itu kan khusus. Artinya khusus. Ya. Dia khusus ke isim, khusus ke fiil. Di luarnya itu seperti atau huruf istifham, apa lagi ya? Banyak huruf. Kalau kayak ini harus buka ini, buka saluran. Kita taruh di situ semua. Huruf ghairu mukhtas itu dia. Banyak. Di luar ini semuanya ghairu mukhtas. Huruf atau itu ghairu mukhtas. Tapi tidak ada nanti pembahasan soal seperti itu. Ini hanya untuk kaidah dari nahwunya aja. Sudah ya? Kita masuk kepada isim yang membuat apa? Kemarin tasrif lughawi udah apa tasrif istilah dulu ya? Nah, kalimat tadi ada dibagi menjadi isim huruf. Ketika dia isim dibagi menjadi mabni dan mu'rab. Mabni dan mu'rab. Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Mabni harokatnya yang tetap. Apa saja isim yang mabni? Yaitu nama orang. Terus isim isyarah, hada hadihi, tilka, ulaika, haula'i. Terus isim isyarah, isim mausul, alladhi, alladina, allati, allati. Nah, itu isim mabni, isim mausul yang mabni. Terus di luar itu semuanya mu'rab, isim semuanya mu'rab. Tapi ada yang mabni, yaitu kalau Ani mengartikannya, isim mabni itu isim yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki makna. Nggak ada bentuknya, seperti itu kita bilang kan nggak ada bentuknya. Mereka kayak ulaika. Terus isim domir itu kan semuanya mabni ya, tidak boleh berubah harokatnya. Huwa nggak boleh menjadi hubi. Di luar itu semuanya mu'rab. Contoh papan tulis, semuanya benda-benda itu mu'rab. Oke. Terus yang mu'rab, isim yang mu'rab itu dibagi menjadi ada yang marfu ataupun ketika posisi rofa, ada yang mansub
ada yang majezu. Yang marfu dibagi menjadi 7, yang mansub dibagi 15, yang majazum dibagi menjadi 3. Berapa semuanya? 15, 3, 7, 25. 25. Ini yang mau kita bahas, 25 materi. Astagfirullah. Masya Allah. Oke. Kita mulai daripada isim yang marfu, ada 7. Kita bahas yang 7 ini. Isim yang marfu. Apa maksud isim yang marfu? Isim yang marfu adalah isim yang berharokat rofa ataupun berharokat dhamma. Nah, kapan isim itu berharokat dhamma ataupun rofa? Ada 7 keadaan. Ada 7 keadaan isim berharokat rofa ataupun dhamma. Yang pertama ketika dia mubtada, mubtada, terus khobar, terus fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, terus tawari. Oke. Mubtada wal khobar. Ini kita sudah ya. Kita mulai dari mubtada, isim yang mubtada. Isim yang mubtada adalah isim yang diawali di awal kalimat. Isim yang di awal kalimat. Contoh alhamdulillahirabbil alamin dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Iya. Terus Aliyun, nama orang. Ketika nama orang di awal kalimat itu menjadi mubtada, walaupun dia tidak pakai alif lam. Alhamdulillah, isim di awal kalimat. Isim di awal. Terus isim setelah koma atau setelah titik. Setelah koma atau setelah titik itu biasanya mubtada. Karena kayak bahasa Indonesia juga kan kalau udah titik berarti udah materi baru gitu. Terus khobar, kita masuk ke khobar. Khobar sama juga kayak contohnya ya. Ada perbedaan sebentar ya. Ada membedakan ketika dia mubtada dan mudhof. Ada caranya. Dia ini sama-sama aja, mudhof sama mubtada ini sama-sama di awal kalimat dan membuat setelahnya dia selalu berharokat dhamma. Saya minta udah datang penyimaknya. Itu jangan Udah berapa orang ya?
Khobar udah ada. Penyimaknya udah ada. Penyimaknya. Dua-duanya. Oke, sebentar tadi aneh kabarin sama teman. Oke, Assalamualaikum. Udah libur Kayak banget bukunya. sama. Bukunya nggak boleh. Oh, kan yang pakai kan. Matiin tuh 2 HP. Satu mati ya. Aku mau gosok sebentar loh. Nggak usah deh. Iya, nah, aku kan kadang oh iya kamu pokoknya nggak ada iklan suka-suka aku dong aku suka ada itu mari aku anak ambil dan ibu anak itu wah anak ambil juga ada ambil nggak usah dicuci. Mubtada wal khobar. Itu intinya mubtada, setelah mubtada ada khobar. Isim mubtada berharokat dhammah, khobarnya juga berharokat dhammah. Banyak al-ustadzu jamirun, apa lagi? Al-ustadzu jangan ustaz terus. At-tullabu mahirun. Al-masjidu wasi'un. Ya, itu mubtada dan khobar ya. Insyaallah mudah kalau mubtada dan khobar. Kita langsung ke fa'il. Fa'il dan naibul fa'il. Untuk fa'il adalah pelaku dari fi'il ma'lum. Naibul fa'il pelaku dari fi'il majhul. Jika ada fa'il maka terbitlah fi'il ma'lum. Jika ada fi'il ma'lum adalah fa'il. Jika ada majhul maka disebut fa'ilnya sebagai naib. Kutibat darsu, bukan darsa, darsi ataupun dars. Ada. Kutibat darsu. Ketika fi'il majhul aslinya adalah kataba. Maklumnya, secara maklumnya adalah kataba. Fi'il maklumnya kataba. Maklum, ma'ruf. Nah, sering kita dengar yang sudah maklum kataba. Ketika maklum kita ubah ke majhul, harokat pertama kita kasih dhammah, harokat kedua kita kasih kasroh, menjadi kutiba. Ketika sudah majhul, maka ada fa'il, bukan fa'il, ada naibul fa'il setelahnya. Kutibat darsu telah ditulis. Dan kutiba bukan artinya menulis lagi, bertambahnya kata di, ditulis pelajaran. Naib berharokat dhammah. Naibul fa'il berharokat dhammah. Jadi ketika teman-teman ketemu kalimat kutiba, julisa, duriba, fi'il itu semua diawali dengan fathah. Ya. Tidak ada fi'il diawali dengan dhammah. Seperti kita telah belajar kemarin, ada fi'il wazan, ada fi'il yang
mujarrad, ada fi'il madhi. Fi'il mujarrad itu fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Jadi ketika dia maklum ada fa'il. Kataba Muhammadun ad-darsa, daraba ustadun at-talibah. Itu. Cara membedakan fi'il dan naibul fa'il dan naibul fa'il, kalau naib diawali daripada fi'il majhul. Kalau fa'il diawali fi'il Maklum. Gitu aja. Sudah? Kita lanjut ke isim kana dan khobar inna. Isim kana, khobar inna. Contoh tolibu. Aliman. Kana talibu aliman, inna taliba alimun. Cara ingatnya, inna ini namanya isim inna. Ini namanya khobar inna. Isim kana khobar kana. Isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana. Yang lebih dekat dengan hurufnya itu disebut isim. Kana talibu, setelah kana itu adalah isim kana. Inna taliba, setelah inna adalah isim inna. Untuk harokatnya, kana membuat isim pertama dhammah, kedua fathah. Selalu gitu. Hah? Selalu kayak gitu. Selalu seperti itu. Dan teman-temannya juga, bukan cuma kana doang dan bukan inna doang. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla dan laita. Ada 6 ya. Huruf inna. La'alla taliba alimun. La'alla, semoga seorang santri, semoga murid alimun, berilmu. Untuk namanya berbeda-beda. Ketika dia anna menjadi isim anna, bukan isim inna, ya. Inna, anna, inna sesungguhnya anna, bahwasanya, ka'anna seakan-akan. Kalau ka'anna berarti isim ka'anna, bukan isim inna. Isim la'alla, isim laita, khobar laita. Terus ketika kana amsa asbaha. Amsa talibu aliman. Contoh ya. Amsa talibu. Amsa itu artinya apa? Sore. Jadi amsa, setelah isim amsa itu, setelah kalimat amsa adalah isim amsa, dan setelahnya lagi adalah khobar amsa. Karena tugasnya yaitu turfa'ul isim, turfa'ul isim wa tansabul khobar. Kalau inna tunsibul isim wa tarfa'ul khobar. Karena merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya.
Caranya kalau aneh ingatnya gini. Inna setelahnya taliba. Inna nasob kana rofa. Jadi kalau udah kita tahu inna itu setelah inna itu nasob, ya udah berarti kebalikannya. Kana rofa setelahnya. Nah, karena Muhammadun iman, bukan karena Muhammadun naimun atau naimin. Oke? Khobar inna dan isim kana dan khobar inna. Ada pertanyaan sampai isim ini? Isim kana khobar inna? Yuk, ditanya. Kak Claudia, paham? Insyaallah cukup ya. Nah, terus tawabnya dibagi menjadi 4. Ini kayaknya jangan di awal. Nanti di awal teman-teman pusing. Tawabnya dibagi menjadi 4, yaitu na'at, atof, badal, satu lagi na'at, atof, badal, NTBA, taukid. Ada rumusnya. Ingat NTB Nusa Tenggara Barat, aku. Nah, kita A-nya aku Nusa Tenggara Barat, NTBA. Oke, untuk isim rofa, ini kan isim rofa ada 7. Isim rofa ada 7. Nanti kalau ada yang bilang 11, tanya apa kelebihannya. Isim rofa ada 7, mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna dan tawabbi. Kita masuk ke isim yang nasab. Sudah? Benar, Ustaz. Isim yang nasab ada 15, teman-teman hafalin. Gak bisa. Gak bisa. Kok gak bisa? Gak bisa. Tuh, Ana bisa. Ya, kebalik. Boleh pakai buku ini, kedicinya gitu. Udah dibaca belum? Sama dia. Kok sila? Buka gitu keliling-keliling berlima, berenam. Kan jadi Bima belajarnya di sendiri dalam lemari. di atas sana. Dalam selimut. Dalam Yang kita bingung atuh. Boleh dirobek-robek. Nanti disatuin lagi. Dalam selimut sampai merem.
belum setoran Ciri. bilang nanti setoran berapa lagi. Apa ya? Setoran apa? Surah Balan. Tasrif. Aduh, masuk kok. Ini pakai apa? Enggak. Yang ini amarnya. Kata aja. Aku cuma nomor dua. Untuk isi ina dan nokobarkana ini kayaknya udah tadi ya. Kayaknya tidak perlu lagi. Isim nasab ada 15. Tapi kok 14? Iya. Kurang. Satunya mana, Ustaz? Ini di sini mau di Ada begitu. ya. Kita masuk ke tamyiz. Apa itu tamyiz? Keluar saudara. Tis. Insyaallah.
Apa itu tamyiz? Tamyiz ini berkaitan dengan adat ma'dud. Apa itu adat ma'dud? Adat ma'dud adalah bilangan dan tujuan yang dibilangi. Contoh, kitabun wahidun. Kitabunnya adalah adat. Kitabun wahidun. Kitabunnya adalah ma'dud. Wahidun adalah adat. Adat itu artinya bilangan, nomor, angka, number. Jelas. Inggris. Contoh 11 buku. 11-nya adalah adat, bukunya adalah ma'dud. Kenapa kita sebut ma'dud? Karena dia adalah tujuan daripada bilangan. 11 buku. Yang 11 itu apa? Buku. Tujuan dari 11 apa? Buku. Yang dimaksud 11 itu apa? Buku. Oke. Apa hubungannya ada tamyiz? Ada hubungan tamyiz di sini. Contoh, ishtaraitu Ishtaraitu nggak pakai sim. Ishtaraitu oh pakai sim ya? Iya. Iya. Ishtaraitu Ishtaraitu ahada asyara kitaban. Aku telah membeli 11 buku. Kan ini. Ishtaraitu ahada asyara kitaban. Ishtaraitu adalah isim susunan daripada fiil. Tu-nya sebagai Fa'il. Fa'il dibagi menjadi fa'il. Tu-nya sebagai domir yang lengket ke fa'il. Domir dibagi menjadi 3. Ada mustatir, muttasil, dan munfasil. Udah belajar ini? Udah. Udah. Oh, yang terangin sedikit. Baru munfasil. Mustatir, Baru yang munfasil tasil, yang kita belajar. munfasil. Arab saya. Iya saya. Yang mana saya? Kamu sudah apa? Iya. Enggak di ini. Yang kita Arab. Domir ada yang mustatir, artinya tersembunyi, tertutupi oleh sitar. Mustatir. Muttasil artinya bersambung, munfasil artinya berpisah. Contoh yang mustatir ini biasa di fi'il amar. Semua fi'il amar itu domir mustatir. Uktub, tulislah. Nah, di situ tersembunyi fa'ilnya. Tersembunyi domirnya. Nah, domirnya yaitu anta, uktub, takdiru anta. Tulislah kamu, satu orang. Terus kalau yang muttasil dia bersambung dan nampak. Contoh ishtaraitu. Nah, ini bersambung dengan fi'ilnya. Tu-nya sebagai domirun muttasil. Muttasil artinya bersambung. Munfasil berpisah. Huwa yadribu. Huwa jalasa fil fasli. Atau bisa juga ketika ishtaraitu ana. Boleh nggak kayak gitu? Ayo. Boleh. Dia menjadi masuk ke taukid nanti. Taukid penekanan. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, dia penekanan daripada lafaz. Diulangi lafaznya agar lebih kuat. Ishtaraitu ana. Kata anta. Nah, kamu telah menulis. Antanya kata tunya kata ta. Ta pertama adalah domir muttasil dan antanya sebagai domir munfasil berpisah. Oke. Dari situ. Ishtaraitu ahada asyara kitaban. Yang sebagai adat daripada kalimat di sini mana? Adatnya mana? Ahada asyara 11. Kenapa dia sebagai adat? Karena itu bilangan.
Semua bilangan itu adalah adat. Ini adat. Bilangan. Itu mutasi. Kan Ini tambahin ada. mahdud. Ada istilah itu. Tamyiz yang sebagai tamyiz itu bukan adatnya, tapi mahdudnya. Oke? Saya membeli 11 buku. Kitaban adalah tujuan daripada bilangan. Tujuan 11 apa? Adalah bukunya. buku. Nah, buku maka menjadi posisi tamyiz. Nanti gimana cara ngirabnya? Nah, berarti isim tamyiz. Mansubun wa alamatul nasbihi al-fathah. Gitu. Oke. Tamyiz isim setelah bilangan 11 dan sampai 19. Untuk bilangan 11 dan 19 itu khusus. Jadi Kalau di bawah itu? kalau di bawahnya ataupun setelahnya itu apa? Apa ya? Bisa sebagai tamyiz, tapi ini pasti sebagai tamyiz. Terus yang bilangan sebelumnya ataupun setelahnya itu juga tamyiz. Contoh, ishtaraitu isyruna kitaban. Tetap kitaban, tetap tamyiz, tetap ini sebagai adat. Gimana ya? Semua bilangan aja. Tapi ada nanti posisi yang 11 dan 19 khusus. Semua bilangan. Ishtaraitu wahidun kitaban. Bisa. Wahidun kitaban, isnaini kitaban, bisa. Tapi nanti ada penjelasan lebih dalam sedikit. Nah, untuk bil khusus 11 dan 19. Berarti Semua bilangan. Isim semua setelah bilangan. semua bilangan. Isim setelah bilangan dan 11 dan 19 nanti kita bahas ya. Berarti semua bilangan Ustaz. Semua bilangan. Terus tapi yang khususnya 11 sampai 19 gitu. Yang 11 sampai 19 kayaknya jangan sekarang dulu, nanti aja. Semua bilangan, untuk semua bilangan. Dan tamyiz itu ada ketika diawali ada fi'il. Diawali oleh fi'il. Tamyiz mana dia yang masuk fi'il? Ini yang masuk fi'il, tamyiz, maf'ul, semua maf'ul, hal, tapi tidak. Ini mungkin teman-teman boleh tandai. Setiap yang anda tandai ini 3, 7, 8, 9 sampai 13 itu selalu diawali dari fi'il. Diawali fi'il. Ingat. Hal maf'ul mutlak tidak akan ada jika tidak ada fi'il yang mendahului. Tamyiz tidak akan ada ketika tidak ada didahului oleh fi'il. Maf'ul bih tidak akan ada jika tidak ada fi'il sebelumnya. Sudah? Nah, kalau isim kana khobar inna ini tanpa fi'il dia sudah. Intinya ada inna, ada kana, dia menjadi isim ataupun kana khobar kana. Diawali oleh fi'il ya. Jadi kalau teman-teman kayak kitabun wahidun, dia tidak menjadi tamyiz. Kitabun wahidun. Kenapa? Karena tidak ada fi'il sebelumnya dan kitabun wahidun itu susunan daripada mubtada wal khabar. Ustadun lahu asyara kitab, lahu asyara kutub, karena dia jamak. Nah, ataupun khamsa kutub, kita juga bisa sih. Intinya kalau dia fi'il, dia ada fi'il dan ada bilangan, maka isim setelah bilangan disebut tamyiz. Oke, maklum sampai sini teman-teman. Kita lanjut ini karena masih banyak ya. Setelah yang madud itu pasti fathatain. Iya, tidak harus fathatain. Tidak harus.
secara itu ada asyarul kitaban, asyarul kitabah, kalau dia pakai alif lam kan nggak boleh pakai tanwin. Iya. Ini karena dia tidak pakai alif lam, karena tanwin. Oke. Kalau dia pakai alif lam di sini, secara ada asyarul kitabah, tidak pakai tanwin. Terus kita masuk ke munada. Munada adalah kata munada panggilan. Ya. Apa itu munada? Munada adalah isim setelah kalimat ya. Ya. Contoh di dalam Al-Quran, ya ayyuha banyak ya, ya ayyuha. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah ataupun ya Rasulillah. Ya Rasulullah. Rasulullah. Setelah kenapa dia menjadi isim setelahnya ini la-nya di sini sebagai nasab? Karena diawali dengan munada, diawali dengan huruf ya. Huruf munada apa ya? Iya doang. Panggilan. Ya. Ya ya. Ya apa ya dalam Al-Qur'annya? Oh ini yang biar itu tilawah. Ya ibadi, enggak itu boleh suara kita. Ya ibadiyalladzina amanu yang gitu. Itu Vina Ustaz. Itu Vina. Oh itu Vina. Ya ibadiyah, kan dia ibadiyah, bukan ya ibadiyi ataupun ibadiyu. Jawab oleh munada itu menjadi isim lagi. Isim setelah munada. Berharokat nasab ya. Terus lanjut istisna. Isim setelah apa arti istisna? Yang tahu dapat elano. Kita ada dong kardus. Berapa banyak elanonya? Istisna artinya adalah kecuali. Ini menjawab katanya beneran dapat Elano. Belum dijawab, sudah dijawab duluan. Istisna artinya pengecualian. Contoh, jalasa talibatu illa ustada. Kenapa kata teman putar loh? Ustada. Si Vina. Itu ini. Vina sama Vina. Tiba-tiba, maaf. Illa Astagfirullahaladzim. ustada. Ustada. Telah duduk, jalasatnya telah duduk santri akhwat, jalasat talibatu, kecuali ustaz. Terus hadara Muhammadun illa Zaidan, bukan illa Zaidun. Hadara Muhammadun illa Zaidan. Setelah illa adalah istisna, pengecualian. Pengecualian.
Oke, sudah sampai pengecualian illa istisna mafhum ya. Setelah ini simpel setelah ya, setelah illa. Terus isim la setelah huruf la. Udah. Setelah huruf la, tapi dia bukan isim la-nya di sini bukan la yang apa ya? La yang berkaitan dengan fi'il, bukan. La tadhhab itu kan sukun ya. Nah, tapi dia setelah la-nya isim, itu kan isim yang nasab. Nah, kalau la tadhhab, la tadrib itu kan isim terus la terus ada fi'il. Nah, dia itu artinya dia itu namanya la larangan, la nahiyah. La tadhhab, la tajlis, la taqdab. Nah, itu isim dan fi'il. Isim la. Kalau ini isim la setelahnya isim. Isim la. La ketemu isim. La ketemu isim. La rajula. La rajula fil fasl. Tidak ada satupun seorang laki-laki di kelas. La rajula ini sebagai isim la. Ayo isim la. Mabni mu'rab. Kalau mu'rab berarti antara marfu, nasab, marfuun, mansubun sama majzum. Isim la mansubun wa alamatu nasbihi. Yuk. Fathah dhahiratun fi akhir. Itu cara ngikrobnya. Isim la kalau dia tidak mabni berarti mu'rab. Kalau dia sudah mu'rab, tentukan dia itu isim yang mu'rab ketika rafa atau ketika nasab atau ketika jazm. Isim la mansubun wa alamatun nasbihi fathah di akhirnya. Ini masih ketika dia satu. La rajula, la rajulun. Nanti ada lagi pembahasan ketika dia berkedudukan 1, 2, atau 3 jumlahnya. Isim setelah la, sudah langsung kita ke maf'ul. Ini 10 menit lagi nih, 5 menit lagi nih. Maf'ulun bih. Ini perlu terangkan lagi maf'ulun bih. Ini udah ya. Maf'ulun bih. Susunan fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kata Bang Muhammadun ad-darsa. Darsanya sebagai maf'ulun bih. Kita masuk ke maf'ul fih ya. Maf'ul fih dibagi menjadi 2. Ada zaman dan makan. Tapi ini bukan makan tentang makan ya. Tapi ini adalah tentang tempat. Maf'ul fih dibagi menjadi 2. Makanya kenapa ini 14? Yang aslinya di sini maf'ul fih ini bisa diganti menjadi dzarfuz zaman terus dzarful makan. Aslinya 15. Cuman aneh rangkum biar teman-teman tahu apa itu maf'ul fi. Maf'ul fi itu bukan beda. Dia itu adalah bagian, sekampung lah sama zaman dan makan. Oke. Kalau yang makan menentukan tempat. Tempat berarti amama, waro'ah, fauqah, jiwari, janib, al-ustad, al-masjidu amamal baiti. Yang zorofnya mana situ? Sedangkan di sini kan isim nasab amamal baiti. Kenapa amamal baiti? Kenapa tidak baitan? Ayo. Iya. Dapat ilano. Ini lagi-lagi ya. Ini buat Vina. Oh iya, sebenarnya saya Rizky nyuruh ini sih, nyuruh dokumentasi, cuma nanti nggak pede itu. Kan gini. 0,5. Nanti deh. Mana tadi? Makan. Yang makannya itu bukan setelah al-masjidu amamal baiti. Amamanya itu yang sebagai zorof, bukan baitinya. Oke? Kalau yang zaman berarti berkaitan dengan zaman. Apa saja? Contoh. Yaum.
yaum dari apa ya? Dari sobahan, pagi siang malam, terus masuk dia ke hari. Dari masa dulu, ingat ya teman-teman, ingat caranya, ingat dari masa, ingat dari pagi. Sobahan itu adalah zorof zaman. Dhahabtu ilal masjidi sobahan. Dhahabtu ilal masjidi sobahan. Sobahan sebagai zorof zaman. Oke? Masa dulu, dari masa. Pagi, siang, sore, malam. Itu semuanya maf'ul lagi. Ya, maf'ul fi daripada zorof zaman. Terus yaum, hari. Terus setelah hari, pekan. Usbu. Setelah usbu, syahar. Setelah syahar, tahun. Aman. Terus setelah tahun, abad. Apa abad ya? Lupa. Itulah intinya, itulah ya. Tahunnya sampai apa? Intinya abad. Kalau makan berkaitan dengan tempat, zaman berkaitan dengan waktu. Contoh yang makan amama waro'a dijibari dari aja yang membuat dia makan itu banyak kata-katanya. Terus maf'ul fi udah, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah apa itu teman-teman, ketika maf'ul dia ini ada kalimat nanti. Ada kalimat kalau di sini Aku dulu ya. Ini fotokopi. Sebenarnya apa fotokopi? Jadi semua aja. Ini kurang fotokopi di sini. Aku mau minjem aja. Kalian aja fotokopi. Kita mau turunin nanti. Apa? Mau turun. Kita turun. Hah? Mau turun kita turun. Mau turunin kita turunan. Sudah. Bilang estek. aftahul baba wa hudurul ustadzi. Ini banyak pakai ini karena dia maf'ul bi ya. Aftahul baba, terus ada maf'ul ma'ah wa hudurul. Tadi Anda bilang untuk maf'ul itu diambil daripada masdar. Masdar. Apa asli daripada hudurul? Fi'il asli daripada hudurul? Hadara. Disebut masdar wa hudurul ustadzi. Hudura wanya sini bukan sebagai wa atau sebagai waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Bersamaan dengan datangnya ustaz, saya membuka pintu bersamaan dengan datangnya ustaz. Terus saya akal tu as-samaka wa ghurubi syamsi, bertepatan dengan tenggelamnya matahari. Jadi maf'ul ma'ah itu berkaitan dengan huruf waw, adanya waw ma'iyah. Maf'ul ma'ah ada waw ma'iyah. Terus lanjut kita ke maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq nggak ada di sini tulisan ini dari tadi. Kayak beri bisa Habis ini gantian ya, terangin ya. Kok udah habis waktunya nanti Ustaz, tolong contoh yang singkat. Belum pesan makanan itu per rumah dong. Sirtu wajaban. Sirtu wajaban. Berjalan kayak beriringan apa? Berjalan sepanjang kayak apa ya? Berjalan kayak bersamaan kayak yang contohnya tadi ada kayak dia tuh makan. Yang ini dia tuh makan bersama dengan tenggelam matahari. Jadi bersamaan dua.
Halo, Assalamualaikum Ustaz. Yang jadi masalahnya Ustaz, halo, yang Assalamualaikum. mana? Maksudnya bisa dibilang normal atau apa? Halo, Ustaz. Wanya. Pertamanya fisik. Keduanya itu apa tadi? Yang bisa ketemu sebelum Saya pesan. Iya, terus ber- Insya Allah. Insya Allah. Ya. oh. Yang mana? Maf'ul mutlak diambil daripada fiil aslinya. Oh, bukan iya, saya bilang itu aku. Aku tanya yang mana? Dua itu terus ciri-cirinya itu sebelum video setelahnya tapi pakai dua tapi bukan dua dan artinya tapi bersamaan. Bukan, tapi kayak artinya tuh kayak bersamaan gitu. Berjalan kenapa mending masuk dari sekarang. Sudah, perhatikan di sini teman-teman. Ada maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak diambil daripada fiilnya. Daraba Muhammadun darban syadidan. Kataba Aliun katban jayyidan. Daraba Muhammadun Iya, mutlak. Dari filmnya. darban. Darbannya diambil dari masdar. Dia dari masdar dan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kenapa dia maf'ul mutlak? Karena dia diambil daripada fiilnya. Dia ada kaitan dengan fiilnya. Gitu ya cara lihatnya. Biar teman-teman nggak terkecoh. Daraba Muhammadun darban. Darban bukan sebagai maf'ul bih. Darban sebagai maf'ul mutlak. Dia diambil dari fiil sebelumnya. Katban, darban, darsan, gitu-gitu. Oke, itu caranya. Maf'ul mutlak. Terus maf'ul li ajli, sebab melakukan fiil. Sebab melakukan fiil. Contohnya sebab melakukan fiil maf'ul li ajli. Dia dari masdar juga. Maf'ul li ajli qama talibu ta'ziman. Dia ustaz ya. Di sini sebagai maf'ulnya adalah ta'ziman. Qama talibu ta'ziman lil ustadi. Lil ustadi susunan apa? Lil ustadi. Alas. Lil ustadi sebagai apa? Jar Majrur. Qama talibu, telah berdiri seorang santri ataupun siswa. Kenapa dia berdiri? Kenapa santri itu berdiri? Karena ada ta'ziman li ajli, sebab melakukan fiil. Kenapa mereka berdiri? Karena mereka ta'zim, hormat. Dhahabtu ilal Misri an akuna aliman fil ilmi. Saya pergi, apa sebabnya dia pergi? Karena dia mau jadi penuntut ilmu. Apa sebabnya dia berdiri? Karena dia hormat. Ada sebab melakukan Oke. Dia ada penyebabnya. Dia sebab video. Kalau di sini apa sebab?
masya Allah ya teman-teman ya, agak lebih punya dikit. Terus selanjutnya ada maf'ul zon. Maf'ul zon diawali dengan zon. Zonantu sama'a mumtiron. Zonantu as-sama'a mumtiron. Di sini as-sama'a sebagai maf'ul daripada zon. Nggak apa-apa, Ustaz. Itu Nggak apa-apa. tapi di video. Ada ayo Jangan lupa like. comment and share. Zonantu Bisa di Facebook. Enggak, nanti masukin Telegram ya, supaya kamu bisa berbagi. Kita juga. sama'a Iya kan, mumtiron. kalau di ini kan kalau Telegram bisa. Aku mengira langit itu hujan. As-sama'a sebagai maf'ul daripada si zon. Zonantu fi'il, tu fa'il. Fi'il, zonan itu azun, saya mengira. Zonantu itu sebagai fa'il, as-sama'a sebagai maf'ul. Maf'ul apa? Zo. Maf'ul zon. Maf'ul zon. Muntirun sebagai apa? Ayo, nanti kita bahas. Muntirun ada di sini. Udah maf'ul zon, lanjut kita terakhir hal, keadaan. Keadaan. Ustaz, Nah, sebentar masak nasi dulu buat orang di bawah ya. oh ya. Mana di bawah sama di bawah. Ih, buat Ramadan. iya. Buat apa? Hal artinya keadaan. Contoh. Masak telur. Ja'a ustadu rokiban. Kalau dia yang hal, dia bukan dari masdar, dia daripada isim fa'il. Dari isim fa'il. Isim fa'il. Rokiban fa'ilan. Nah, Dari pribadi. datang seorang ustad dengan menaiki rokiban. Kalau di sini ja'al mudiru rokiban. Seorang mudir telah datang dengan keadaan rokiban, mengendarai. Contoh lagi, adhabu ila masjidi masyian. Aku pergi ke masjid berjalan. Adhabu ila masjidi jarian. Lari. Keadaannya ke masjid itu ngapain? Keadaannya berlari. Dia hal itu keadaan. Keadaan dari fiil. Udah paham sampai di sini semuanya? Pusing banget berarti. Masih mencerna. Udah ya, cukup ya, habis waktu. Kalau teman-teman mau diulang lagi nanti boleh. Intinya perbagai enggak? Enggak. Ini teman-teman banyak contoh, banyakin pelajarin contoh. Di sini sudah ada buat apanya, pengertiannya, cara memahaminya dengan mudah juga sudah. Maf'ul mutlak diambil dari fiilnya. Kalau fiilnya kalau maf'ul mutlaknya, maf'ulnya berbentuk dari fiil, maka dia mutlak. Jika maf'ulnya terbentuk dari fiil, maka dia mutlak. Jika maf'ulnya adalah sebab dikerjakan fiil, maka sebab menjadi liajli, sebab mengerjakan fiil. Dia koma karena apa? Dia berdiri karena apa? Nah, terus ada maf'ul zon, pasti diawali dengan zon. Ada maf'ul, ada hal, dia bukan diambil dari masdar ya, dia sebagai fa'il, isim fa'il. Raqiban doriban jalisan masyian, tapi dia keadaan. Dia berkeadaan dari si fiil. Contoh di sini ja'al mudiru, telah datang seorang mudir ataupun ustad boleh. Nah, ustad terus. Talib, ja'al talib. Dia itu datang, keadaannya gimana? Keadaannya datang Meninggal. berjalan, berlari, atau bagian menangis. Bisa mungkin dipukul ya kan.
Jadi jalan jalus tadi bagian. Ya Rob, sedih banget. Sudah telah datang dengan keadaan nangis. Nah, jadi di sini bagian bukan sebagai maf'ul bi mutlak zon ya, jadi bukan, tapi dia hal keadaan. Oke. Antum kullukum anfusikum. Insyaallah. Itu berapa tahun itu? Antum kullukum anfusikum 4. Jadi kalau udah teman-teman bilang insyaallah berarti udah paham banget. Amin. Sudah tidak ada pertanyaan, cukup nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Majelis teman-teman. Ini paling terpenting dalam mengirob ada di sini. Ini namanya kita sebut dengan keadaan. Kalau jenisnya isim fi'il huruf, keadaannya ketika nasab 7, ketika robat 7, ketika nasab 15, ketika jar 3. Jar insyaallah di yaumil akhir. Kalau taubi ini masuk ke mana-mana, masuk ke semuanya ini. Ibaratnya kalau apa? Dia ini friendly. Wis. Dia masuk ke jar, masuk kemana-mana. Gak usah dihapus. Jadi ini aja ya. Ya, jangan dulu ya, Ustaz. Kayak permainan yang masih sendiri. So kita ketemu belajar lagi kapan? Pas sudah belajar lagi. Nanti kan aku ada nasi. Soalnya ketemu lagi. Belajar Belajar. Oh, berarti